Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau pada baik mah. Oke, before we start our lesson, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray together. Ayo kita mulai berdoa bersama. The prayer begin. Oke, finish. Baik, terima kasih semuanya. Setelah ini, let's check our attendance list. Mari kita cek kehadiran teman-teman semua. Like you see, if your name is called, please say present and raise your hand. Jadi seperti biasa, saat nama teman-teman semua dipanggil, please jawab hadir dan angkat tangan kalian. And then we'll get started. Setelahnya kita akan memulai pembelajarannya. Okay, now let's get to the material. The material we are gonna discuss today is about analytical exposition text. So, what is analytical exposition text? Jadi, apa itu analytical exposition text? Teman-teman di sini mungkin ada yang tahu apa itu analytical exposition text? Mungkin pernah dengar, pernah gimana mungkin, karena analytical exposition itu tanpa disadari sering kita lihat atau sering kita baca gitu kan, cuman ya kita karena mungkin kita tidak sadar, jadi kita sering ya lewat-lewat aja gitu kan. Makanya kita di sini akan bahas apa itu analytical exposition text. Jadi analytical exposition text itu adalah is a text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition itu adalah teks yang berisikan pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi, sebuah teks yang menjanjikan satu pandang tentang sebuah isu gitu kan, yang pada umumnya itu bisa ditemukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, bagian editorial, koran, atau koran media massa, dan lain-lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa analytical exposition itu adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitar, baik itu suatu benda, tempat, ataupun kejadian. Oke, selanjutnya ada what is the social function of this text? Apa itu tujuan dari analytical exposition itu? Well, jadi tujuan dari analytical exposition itu adalah the social function is to persuade the reader that the idea is important matter gitu kan. Jadi ya fungsi atau tujuan dari analytical exposition itu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas gitu kan. Jadi memberitahu pembaca bahwa ini tuh pemikiran topik ini tuh penting gitu kan untuk dibahasnya itu gitu. Tapi perlu diingat juga kalau analytical exposition itu tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Jadi teks ini murni hanya berisi pendapat dari penulis. Oke. Next ada generic structure of analytical exposition text, atau yaitu sebut struktur analytical exposition textnya. Jadi analytical itu ada strukturnya juga yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tesis, argumen, dan reiteration. Untuk pertama yaitu ada tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis yang biasanya itu ditemukan di paragraf pertama. Dan di bagian ini juga pembaca bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Kedua, ada argumen. Argumen adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya, yang biasanya dalam analytical exposition text terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, maka pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Terakhir ada reiteration. Apa itu reiteration? Reiteration adalah penegasan kembali pendapat penulis tentang topik utama. Dan reiterasi juga sering disebut sebagai conclusion, yang mana artinya adalah kesimpulan. Bagian ini selalu terletak di akhir teks
dan menjadi paragraf penutup tulisan. Oke, selanjutnya ada characteristic of linguistic analytic exposition atau juga disebut dengan kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan atau lanjut fitur dalam penulisan analytical exposition text adalah sebagai berikut gitu kan. Pertama itu yaitu using simple present tense atau menggunakan simple present tense gitu kan, yang sebagai contohnya itu I went to school, she did the work, we did not go out, did she see him gitu kan. Terus kedua, using rational process atau menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis gitu kan. Contohnya seperti experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, harus menggunakan using collective word gitu kan, atau menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Yang contohnya itu seperti and, also, as well as, moreover, furthermore, beside, in addition, and lain sebagainya. Selanjutnya ada connective word atau kata hubung. Kata hubung ini banyak fungsinya, yaitu ada 3 fungsi yang paling sering dipakai dalam analytical exposition text. Yaitu salah satunya ada pertama adding information atau menambahkan informasi. Contoh seperti and, moreover, in addition, and also. Terus selanjutnya ada contrastion information atau mengontraskan sesuatu, yang contohnya seperti but, however, even, and so. Terus yang ketiga ada causality atau menunjukkan sebab dan akibat. Contohnya seperti because, therefore, thus, constantly, despite, due to, and for that reason, and lain sebagainya. Baik, setelah kita mempelajari apa itu analytical exposition text, mulai dari pengertian, tujuan, kaidah kebahasaan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan the example of analytical exposition text atau contoh dari materi kita yang hari ini gitu kan. Di sini bisa kita lihat teman-teman ada judul The Importance of Having Breakfast, atau bisa dikatakan dengan pentingnya sarapan di pagi hari gitu kan. Si penulis ingin mengemukakan tentang pentingnya sarapan di pagi hari. Di paragraf pertama kita bisa baca, in the busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are the reason why it is important gitu kan. Nah, di paragraf pertama ini atau kita bisa menyebutnya dengan tesis, yaitu apa itu tesis itu? Ya, betul. Yaitu memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Nah, ini tuh yaitu topik utamanya atau pendapat dari penulis itu gitu kan. Terus selanjutnya ada paragraf kedua yang berwarna biru ini. Mari kita baca. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and did have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson gitu kan. There are nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minute until lunchtime gitu kan. Having breakfast in the morning not only full us until lunchtime, but actually give our brain the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate and more gitu. Jadi paragraf selanjutnya atau paragraf kedua ini yaitu adalah argumen. Apa itu argumen? Argumen itu adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya gitu kan. Yang biasanya itu argumen berapa? Ada lebih dari 2 gitu kan, tapi di sini ditulisnya 2 argumen gitu, atau 2 paragraf gitu kan. Tapi argumen itu tidak bisa dibatasi, ingat ya, tidak bisa dibatasi gitu kan. Semakin banyak argumen yang ditampilkan itu lebih baik gitu kan. Makanya di sini ada 2 argumen yang dikemukakan oleh si penulis itu. Selanjutnya ada paragraf terakhir gitu kan. Kita baca sama-sama. The two reason above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast gitu kan. Jadi di paragraf terakhir ini
si penulis apa itu di paragraf terakhir itu? Ya betul, jadi di paragraf terakhir ini yaitu reiteration atau conclusion, yaitu penegasan lagi terhadap dari tesis dan argumen yang disampaikan di atas gitu kan. Maka diperjelas di bagian reiteration atau bisa disebut dengan conclusion gitu. Nah ini yang disebut dengan analytical exposition text. Oke, enough for today. Mungkin segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf bila ada kata kurang berkenan, dan bila ada yang masih belum dapat dipahami boleh bertanya, dan ya mungkin segitu dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.